musik epik dan misterius dimulai, lalu perlahan merendah menjadi latar. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik kabut pagi, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah takdir banyak orang. Namanya Aryaguna. Kelahirannya tidak disambut dengan pesta pora atau kemewahan. Ia lahir di keluarga yang sangat sederhana. Tapi, sejak napas pertamanya di dunia, ada sesuatu yang berbeda. Langit yang tadinya mendung tiba-tiba cerah. Dan menurut para tetua desa, burung-burung berkicau dengan melodi yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ini adalah pertanda pertama bahwa Aryaguna bukanlah anak biasa. Waktu berjalan, dan keajaiban itu semakin nyata. Saat usianya baru menginjak 5 tahun, Aryaguna sudah menunjukkan perilaku yang melampaui usianya. Di saat anak-anak lain sibuk bermain dan menangis, Aryaguna sudah bisa berbicara dengan sangat sopan dan bijaksana. Kecerdasannya luar biasa. Ia bisa memahami pelegaran-pelegaran sulit hanya dengan sekali lihat. Dan jangan salah, di balik sikap tenangnya, ada kekuatan fisik yang mengejutkan. Ia bisa mengangkat karung beras yang bahkan ayahnya sendiri kesulitan mengangkatnya. Penduduk desa mulai berbisik, anak ini istimewa. Keistimewaan itu mencapai puncaknya saat ia berusia 10 tahun. Suatu malam, desa mereka disatroni komplotan pencuri yang terkenal kejam. Para penjaga desa kewalahan. Di tengah kepanikan, Aryaguna yang masih kecil keluar dari rumahnya. Dengan gerakan yang cepat dan tak terduga, ia melumpuhkan satu persatu pencuri itu. Puncaknya, ia berhadapan dengan pemimpin mereka, seorang pria bertubuh raksasa. Tanpa rasa takut, hanya dengan satu bantingan yang mantap, Aryaguna merobohkan raksasa itu hingga tak sadarkan diri. Sejak malam itu, namanya menjadi legenda. Ia adalah pelindung kecil desa. Aryaguna tidak berhenti di situ. Ia sadar kekuatan saja tidak cukup. Ia harus bisa menyembuhkan. Jadi, pada usia 15 tahun, ia berkelana untuk belajar ilmu pengobatan. Ia tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari alam. Ia mengembangkan kemampuan khusus untuk merasakan sumber penyakit di tubuh seseorang hanya dengan sentuhan. Ia bisa menemukan ramuan langka di hutan belantara. Sioliola tanaman itu memanggilnya. Orang-orang yang sakit parah dan sudah putus asa datang kepadanya. Dan dengan tangannya mereka sembuh. Ia tidak hanya menjadi pelindung, tapi juga penyembuh. Ketika usianya genap 20 tahun, reputasi Aryaguna terdengar hingga ke ibu kota. Negara saat itu sedang dilanda masalah besar. Korupsi merajalela dan mafia mengendalikan segalanya. Dari balik bayang-bayang, pemerintah yang putus asa memanggil Aryaguna. Dengan kecerdasan, kekuatan, dan intuisinya yang tajam, Aryaguna mulai bergerak. Ia menyamar, mengumpulkan bukti, dan membongkar yoringan-yoringan busuk itu dari akarnya. Ia tidak menggunakan kekerasan, melainkan strategi yang cerdas. Satu persatu pejabat korup ditangkap, satu persatu sarang mafia digulung. Ia membersihkan negara dari penyakit yang paling berbahaya. Dari seorang anak desa yang sederhana, Aryaguna tumbuh menjadi pilar keadilan. Seorang penjaga kedamaian sejati. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kehebatan tidak datang dari kemewahan, tapi dari hati yang tulus untuk menolong, pikiran yang cerdas untuk mencari kebenaran, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Aryaguna, namanya akan selalu dikenang sebagai sang penjaga kedamaian. Musik kembali menguat, lalu perlahan menghilang.